Are you there? Pria ini adalah George. Dia adalah seorang ilmuwan robot yang tinggal di sebuah bunker penelitian di sebuah tempat di Jepang. Kita sebut saja rumah. Rumah ini sangatlah canggih. Semua dikendalikan oleh AI berdasar pada perintah George. Dan robot ini adalah J2. Dia adalah robot buatan George generasi kedua yang banyak membantu George mengurus rumah. Selain J2, juga ada J1, robot generasi pertama yang dibuat oleh George. Tapi hari itu, J1 sedang dalam pemeliharaan. George mengingatkan J2 agar bersembunyi selama proses conference call dari perusahaan yang akan dilakukan hari itu berlangsung. Namun tiba-tiba, J2 mengatakan kalau malam tadi ia bermimpi hal yang sama seperti sebelumnya. Ia bermimpi kalau mereka berada di mobil dan sedang melakukan perjalanan. George menanggapinya dengan santai, karena merasa mimpi itu bukanlah apa-apa. J2 nampak agak kesal karena menurutnya saat terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat sedih. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara telepon. J2 memberitahu George akan hal tersebut, dan George pun bergegas mengangkatnya. Telepon itu dari Jules, istri George. Namun tak lama, sambungan terputus-putus. Jules terlihat sangat sedih. Ia berharap George bahagia di sana. Tapi George segera menenangkannya. Akan tetapi, Jules yang sudah tak sanggup lagi mengucap selamat tinggal. Ingatan George kembali ke suatu waktu, di mana ia dan Jules tengah berkendara. Pada masa itu, teknologi sebenarnya sudah sangat canggih. Mobil dapat berkendara dengan sendirinya. Tapi George menolak untuk mengaktifkan mode auto karena ia ingin nyetir sendiri. Ia tak percaya pada robot, kecuali robot buatannya sendiri. Kita kembali ke George yang tengah melakukan conference call dengan seseorang bernama Simon. Ia dari perusahaan yang mendanai semua riset yang dilakukan George di sana. Simon mengatakan kalau ia kecewa, karena setelah 2,5 tahun, George tidak menghasilkan apapun kecuali J1 yang tidak dapat melakukan apa-apa. Namun tentu, semua hasil penelitian George yang sebenarnya ia sembunyikan dari perusahaan. Ia tak ingin perusahaan tahu dan mengambil semua hasil yang ia kerjakan selama ini. Dan inilah J3, sebuah robot generasi ketiga yang tengah dikembangkan oleh George. Keesokan harinya, tampak J2 dan George tengah memperbaiki sistem keamanan rumah. J2 ternyata robot yang sangat cerdas. Ia memiliki emosi dan rasa cemburu. Ia tak suka dengan kehadiran J3 yang jauh lebih baik darinya. Malam itu, George mengaktifkan J3. Namun J3 berteriak kencang dan panik. George pun segera mengembalikan J3 ke mode standby. Keesokan harinya, saat George akan keluar rumah, ia kaget menemukan serigala yang menyusup. Ia segera mengusir serigala itu dan langsung mengecek sistem keamanan yang ternyata rusak. Saat memperbaiki sistem itu, George bilang kalau ia membutuhkan kaki J2 karena ada teknologi yang ia butuhkan di sana. Ia berjanji akan membuatkannya kaki baru sesegera mungkin. George menemukan kalau ada komponen yang rusak. Ia menuduh J2 yang merusaknya, karena hanya ada mereka di sana. Ia sangat kesal karena mereka ada di wilayah terpencil dengan sumber daya dan peralatan yang sangat terbatas. Namun setelah memperbaiki, tiba-tiba sistem keamanan rumah mendeteksi ada tamu yang datang. Tamu itu memperkenalkan diri mereka, Sinclair dan Melvin. Mereka ke sana untuk bertemu dengan istri George, Jules. George segera meminta J1 dan J2 untuk diam dan jangan bergerak selama tamu itu ada di sana. Sinclair dan Melvin berada di sana karena mereka mendapatkan sinyal dari Jules. Mereka akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui kondisi terkini dari Jules.
George juga menyampaikan kalau belakangan ada masalah, di mana ia tak dapat menghubungi Jules, tapi Jules dapat menghubunginya. George juga menambahkan kalau Jules tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. George memberitahukan kalau semakin hari sinyal yang diterima semakin lemah. Hasil dari pengecekan didapatkan kalau segel keamanan dari unit archive yang ada telah dirusak. Dan jika didapatkan George melakukannya, maka mereka memiliki hak untuk mengambil unit dan mempersiapkan pemakaman. George menyangkal semua itu dan sedikit marah akan kejadian tersebut. Ketegangan di mereka pun terjadi. Tapi Sinclair dengan sigap mendinginkan suasana. Ia meminta maaf karena telah salah dengan tidak memberikan Melvin informasi yang lengkap. Mendengar hal tersebut, George pun segera mengusir mereka semua. Mungkin inilah saatnya sedikit penjelasan tentang apa yang terjadi. Archive adalah sebuah alat yang dapat menyimpan sisa memori dari seorang yang telah meninggal. Di mana dalam kasus ini, tentu istri George, Jules. Jules sebenarnya telah meninggal dunia pada kecelakaan yang terjadi sekitar 2,5 tahun yang lalu. Jules tentu tidak mengetahui ataupun menyadari akan kondisinya saat ini, seperti yang George bilang tadi. Oke, kita lanjut. George lalu mengaktifkan Jethri. Jethri pun meminta penjelasan pada George apa yang terjadi. George menjelaskan bahwa kebingungan yang dialami Jethri adalah normal. Itu adalah karena softwarenya sedang mencari pattern yang tepat untuk Jethri. Dan tentu, Jethri akan merasa aneh dengan apa yang ia rasakan saat ini, karena semua informasi yang masuk dan diolah secara bersamaan akan membuatnya sedikit bingung. Jethri kesal karena ia tak tahu bagaimana ceritanya hingga ia berakhir di sana. Dan ia bilang kalau rasanya sangat tidak enak menjadi seperti sekarang ini. Keesokan harinya, George melakukan berbagai tes kepada Jethri. Jethri hadir untuk memberikan sebuah part, dan itu pertama kalinya Jethri bertemu dengan Jethri. George menjelaskan kalau Jethri adalah robot generasi kedua sebelum Jethri. Jethri sempat memberitahu George kalau semalam ia bermimpi, tapi ia tak yakin apakah itu mimpi atau sebuah ingatan. Dan George hanya memberikan penjelasan kalau AI Jethri tengah mengumpulkan semua data dan mensortirnya, sehingga dapat memberikan konteks bagi setiap data yang ada, dan hal tersebut akan memakan waktu. Lalu Jewan pun hadir. Ia bertemu dengan Jethri. Ia sedikit malu-malu dan lebih pendiam. Setelah memperkenalkan mereka, George memberitahu Jethri kalau ia akan sesegera mungkin mengupgrade badan Jethri agar dapat bergerak bebas. Jethri menyadari kalau Jethri dan Jewan bukanlah robot biasa. Gerakan dan perilakunya tidak seperti robot pada umumnya. Dan George mengatakan kalau mereka bertiga memang bukan robot biasa. Mereka bertiga diciptakan dengan tujuan yang sama. Sebuah mesin yang dapat belajar, dan dengan AI yang dikembangkannya diharapkan akan menyetarai manusia. Dengan menggunakan skema otak, George mulai menjelaskan. Jewan berhenti berkembang pada kisaran umur 5-6 tahun. Hal tersebut digunakan untuk dasar pengembangan bagi Jethri, yang berhenti pada kisaran umur 15-16 tahun. Dan yang terakhir, Jethri. Jethri meliputi seluruh bagian otak. Perkembangannya sempurna. Keesokan harinya, George bersiap untuk memperbaiki sistem keamanan mereka di luar sana. Ia meminta Jethri untuk menjaga saudara-saudaranya agar tidak membuat masalah. Jethri tidak dapat berkata apapun, walau terlihat ia sangat kesal. Saat tengah memperbaiki menara, Jethri tiba-tiba mengontak untuk memberitahukan kalau listrik di rumah tidaklah stabil. Ia sangat khawatir dan meminta George untuk segera pulang. Dari ketinggian, George mendapati sebuah drone terlihat tengah mengawasi rumah mereka. Di rumah, saat George memperbaiki sistem mereka, Jethri menawarkan diri untuk membantu. Tapi George malah kesal dan menyuruhnya untuk mencharge tablet yang ia bawa. Malam itu,
George pergi bertemu dengan Mr. Tag yang diutus oleh perusahaan. Mr. Tag ini orangnya sangar. Saat dikasih tahu kalau nggak boleh ngerokok, ia malah mengeluarkan pistol gede banget. Oke, Mr. Tag lalu memberi informasi kalau ada yang mengawasi George dan sudah menjadi tugasnya untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Ia lalu memberi George sebuah koper yang hanya boleh dibuka saat kondisi darurat. Dalam perjalanan kembali, George kembali teringat akan hari itu, saat ia dan Jules tengah berkendara. Saat itu, George tengah menceritakan keberhasilannya mendapatkan pendanaan proyek yang tengah ia kerjakan sekarang. Jules sangat senang atas pencapaian George, walau ia terlihat murung saat mengetahui kalau lokasi penelitian yang disediakan berada di Jepang. Namun tiba-tiba, George pun terbangun karena alarm rumah yang menyala. Ia segera memeriksa apa yang terjadi. Ia menemukan pintu kaca rumah telah pecah. Dengan berhati-hati, ia melanjutkan pemeriksaan dan menemukan kalau Jeffrey menghilang. Ia pun bergegas membuka kotak yang diberikan Mr. Tag. Saat kotak dibuka, rumah terkunci otomatis. George merasa tidak nyaman. Mr. Tag pun langsung bertanya apa yang terjadi. Tapi George beralasan kalau dia hanya penasaran apa isi kotak itu. Mr. Tag lalu memberikan peringatan. Kalau lain kali George membuka kotak itu lagi, pastikan memang dalam kondisi darurat. Karena lain kali itu, dia akan langsung mengirim pasukan khusus ke sana. George lalu pergi mencari Jeffrey, namun ia tak berhasil menemukannya dimanapun. Saat mencari itu, ia kembali flashback saat dulu berjalan-jalan bersama Jules di hutan. Mereka mendengar tentang archive, sebuah teknologi yang menyimpan kesadaran seseorang yang telah meninggal, sehingga dapat memberikan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menyelesaikan masalahnya di dunia, seperti masalah warisan atau sekedar mengucap selamat tinggal. Tapi Jules sangat tidak menyukai ide tersebut, dan dia tak ingin melakukannya. Sementara itu, di rumah, Jules mencoba untuk menghubungi George, tapi tentu George yang tengah mencoba mencari Jeffrey dengan menggunakan drone di area hutan tidak mengetahuinya. Walau tidak menemukan Jeffrey, George justru menemukan patung robotnya di sebuah tempat. Ia pun segera kembali ke rumah dan mendapati Jaewon menunggunya di tengah derasnya hujan. Ia pun membawa Jaewon masuk. Jae-tu bertanya, apakah George berhasil menemukan Jeffrey? Ia juga meminta maaf karena ia tak cukup baik seperti Jeffrey. George segera membantahnya dan bilang kalau mereka ini adalah keluarga, jadi harus saling jaga. Ia meminta Jae-tu untuk menjaga rumah dan Jaewon, sementara ia akan keluar lagi untuk mencari Jeffrey. Saat George tengah mencari peralatan malam yang ia butuhkan, tiba-tiba Jeffrey terjatuh dari atas lemari. Jeffrey tiba-tiba terbangun dan berteriak. Ia telah tahu segalanya. Ia marah akan apa yang dilakukan oleh George kepadanya, dan sekarang ia menuntut George untuk menceritakan semuanya. George pun mulai menjelaskan. Ia berhasil menyambungkan data yang ia dapat dari Jules di dalam archive kepada otak sintesis buatannya. Pada awalnya, ia hanya mendapatkan data analog berupa sinyal, yang kemudian ia kembangkan menjadi personality dan berlanjut kepada tubuh nyata. Jaewon adalah versi pertamanya, dan terus berlanjut menjadi semakin baik, hingga ia mendapatkan Jae-tu, dan terus berkembang hingga akhirnya Jeffrey. Walau telah dijelaskan, Jeffrey lebih merasa kalau Jules sebagai kakaknya. George pun mengerti, karena sama seperti halnya Jaewon dan Jae-tu, mereka memilih hubungan keluarga sebagai konteks untuk memproses data dan apa yang mereka rasakan akan kehadiran Jules. George juga berkata kalau ia tak akan membuat J4. Sekarang gantian Jeffrey menceritakan kalau tadi Jae-tu membawanya ke depan archive, dan setelah itu ia tak ingat lagi apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, George tentu sangat kesal. Ia lalu mendatangi Jae-tu dan bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Jae-tu rupanya cemburu karena George berhenti mengembangkannya. Ia lebih fokus untuk membuat Jeffrey lebih baik,
Padahal ia ingin juga dijadikan lebih baik dari sekarang ini. George pun menghukum J2 dengan membuatnya offline untuk sementara waktu. Dan lebih dari itu, ia mengambil kaki J2 dan menggunakannya untuk membuat kaki bagi J3. Seakan masalah belum berakhir, Simon menghubungi dan mengatakan kalau pihak archive mendatangi mereka dan menuduh kalau robot yang dimiliki George dibuat berdasarkan pada teknologi yang mereka punya. Mereka berencana untuk menuntut bila itu semua terbukti. Karena itu juga, mereka meminta untuk dapat meneliti robot milik George. Tapi tentu, Simon menolaknya. Karena apa yang dilakukan George berada dalam ranah rahasia perusahaan. Dan ia juga memperingatkan George kalau hal ini dapat menyebabkan George kehilangan kontrak dan pekerjaan karena telah melanggar perjanjian kerja dengan membiarkan pihak archive untuk masuk ke dalam rumah. Tapi George tidak peduli. Ia terus mengembangkan bagian kaki untuk J3. Dan dengan kemampuannya, ia berhasil menyempurnakan J3. Setelah berhasil menyempurnakan J3, George memasangkan kaki dengan teknologi lama kepada J2. Dan tentu, J2 sangat tidak menyukainya. Terlebih, ia mengetahui kalau kakinya digunakan untuk J3. George berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau ia akan membuatkan kaki baru bagi J2 sesegera mungkin. Tapi sesegera mungkin itu bisa sama dengan entah kapan. J2 yang kecewa pun pergi dengan kesal. Ia berdiri di depan air terjun hingga baterainya hampir habis. Namun saat ia kembali untuk mencharge dirinya, sudah terlambat. Harus diakui, apa yang dikembangkan George untuk J3 sangat luar biasa. J3 bahkan dapat merasakan makanan. Sementara itu, J1 yang menemukan J2 terbaring di lorong masuk dan memberitahu George apa yang terjadi. George pun segera berlari menghampiri J2 yang terjatuh di lorong. Ia segera membawa J2 ke tempatnya untuk di-charge. Namun tentu, walau J2 tidak mendapatkan kerusakan apapun, jiwanya tidak lagi sama. Tapi George mungkin tidak menganggap apa yang dirasakan oleh J2 itu penting. Ia justru meminta J2 untuk datang dan berbicara kepadanya setelah ia bisa mengurangi drama yang terjadi. Hari-hari berikutnya, George lebih menghabiskan waktu bersama J3. Tapi di lain sisi, J2 semakin merasa dirinya tidak berguna. Sehingga ia memutuskan untuk menenggelamkan dirinya ke dalam danau. George pun hanya dapat terdiam saat menyadari J2 telah menghilang. Dan mereka pun melakukan simbolis pemakaman bagi J2. Ingatan Jules yang tertanam pada J3 semakin lama semakin menguat. Hingga suatu malam, ia berbaring di sebelah George yang tengah tidur. Tapi George yang terbangun sangat kaget. Ia segera bangun dan meminta J3 untuk keluar dari kamarnya. Ingatan Jules yang muncul dan kejadian demi kejadian membuat sistem J3 overload. Ia pun terjatuh. Sementara itu, ingatan terus berlanjut. Kecelakaan yang terjadi di masa lalu dan kejadian demi kejadian setelahnya terus bermunculan. J3 lalu tersadar di dalam ruang kontrol. Ia lalu bercerita kalau ia ingat akan kecelakaan itu, dan saat itu Jules tengah hamil. Beberapa waktu kemudian, George mencoba untuk menghubungi Jules, tapi tidak berhasil. Karena itu, ia menghubungi pihak archive untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pihak archive memberitahukan kalau sistem archive pada Jules semakin melemah. Ia menyarankan George bersiap untuk melakukan panggilan terakhirnya. George tidak mengerti apa yang dimaksud, karena sebelumnya pihak archive pernah mengirim tim ke rumahnya untuk mengecek kondisi Jules, dan mereka mengatakan kalau sistem archive Jules baik-baik saja. Tapi pihak archive malah balik kebingungan, karena mereka tidak pernah mengirim tim untuk mendatangi rumah George. Menyadari ada yang tidak beres, George berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Tapi Simon tiba-tiba menghubungi dan marah-marah. Pihak archive berhasil mendapatkan J2 dari dasar danau, dan hal tersebut dapat mengakibatkan masalah besar pada perusahaan. Jeffrey lalu menyerang koneksi telepon tersebut, dan George segera bersiap untuk menghadapi pihak perusahaan yang akan datang dan menutup proyeknya secara paksa. Sementara itu, Jeffrey mendatangi archive Jules dan mengangkat telepon. Telepon itu terhubung langsung dengan Jules. Jules kebingungan dan bertanya siapa yang mengangkat telepon ini. Di mana George? Jeffrey lalu memberitahu kalau ia senang karena akhirnya dapat berbicara langsung dengan Jules. Dan ia bilang kalau Jules tak perlu khawatir karena ia akan merawat George saat Jules pergi nanti. Tapi tentu Jules tidak mengerti apa yang terjadi. George tiba-tiba masuk dan tepat pada saat itu panggilan telepon terjadi lagi. Ia mengangkatnya dan mendapati Jules yang langsung bertanya siapa orang tadi. George bilang kalau ia tak dapat menjelaskannya sekarang, tapi ia meminta Jules untuk percaya kepadanya. Ia terpaksa melakukannya karena sinyal Jules semakin lemah setiap harinya. Setelah itu, ia lalu menutup telepon dan meminta Jeffrey untuk bersiap. Jeffrey pun menyadari kalau George akan memasukkan Jules seutuhnya kepada dirinya. Ia pun tentu menolak. Tapi pihak perusahaan sudah datang dan mereka tidak perlu menggunakan jembatan untuk sampai ke sana. George segera meminta rumah untuk mengunci seluruh pintu, tapi tidak ada respon, sehingga ia membuka kotak pemberian Mr. Tech dan seluruh rumah pun terkunci. Tapi tentu, pihak perusahaan memiliki peralatan yang jauh lebih lengkap. Mereka pun berhasil membongkar dan membuka pintu satu persatu. Sementara itu, Jeffrey mengambil senjata di dalam kotak dan mengancam George. Jewan yang ketakutan memahami kondisi George. Ia meminta George untuk memasukkan Jules ke dalam dirinya. Tapi sangat disayangkan, George tidak membuat Jewan mampu untuk menampung Jules ke dalam dirinya. George menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang terjadi hingga membunuh Jules. Ia ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya, dan satu-satunya cara adalah dengan membuat Jeffrey dan memasukkan Jules ke dalam dirinya, sehingga ia dan Jules mempunyai masa depan untuk mereka bangun bersama kembali. Menyadari kalau dirinya tak mempunyai pilihan, Jeffrey pun akhirnya bersedia. Dan proses transfer pun dilakukan. Jeffrey pingsan. Proses download telah selesai, namun Jeffrey tak kunjung bangun. George sangat frustasi. Sementara itu, pihak perusahaan telah berhasil membuka pintu ruang kontrol di mana mereka berada. Namun saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Dan tiba-tiba, Jeffrey terbangun. Ia terlihat bingung, tapi lalu mengenali George. Tak berapa lama, telepon dari archive berbunyi kembali. Jeffrey meminta George untuk tidak mengangkatnya. Tapi tentu, George tetap mengangkatnya. Ia tahu ada yang tidak beres, karena seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Jules berbicara dari ujung sana. Ia berkata kalau ini adalah kali terakhir mereka dapat berbicara. Pihak archive mengatakan kalau sistem George akan berakhir. Ia meminta maaf karena ia tak dapat menceritakan semua. Ia ingin George tahu kalau ia sangat mencintai dan merindukannya. Dan ia ingin George untuk mendengarkan suara anak mereka. Daddy, Mommy says we can't come and see you anymore. I love you. Bye-bye. George pun tersadar. Yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah dirinya, bukan Jules. Semua yang ia alami dan cerita di atas hanya ada dalam imajinasinya. Semua yang telah kita lihat sebelumnya tidaklah nyata. George berada di dalam archive yang saat itu telah berakhir. Dan bersama perginya Jules dan anaknya, film pun berakhir.